Angkat dina apa Setu? Jumat nggak Sabtu ini. Nginep ning ndi? Ini mama kan ngono. Tengah ya. Sekarang. Karena untuk daerah lain memang wis ngono ya. Saya rampung apa Mas ya? Apa nih? BKG iki. Gelombang siji wis. Gelombang siji. Dewe kan gelombang loro. Maksudnya wis metu ngono ya, sertifikat ya? Ya urung, tapi apa Zoom apa tatap mayane wis rampung. Lek sertifikat ki yo nunggu ora terus langsung dadi. Lah iya berarti kan seluruh anu kan. Paling dibarengke juga ya mbuh juga. Dewe kan kok rapat pleno juga engko lulusan. Iki nilainya iki metu yo berarti ning sertifikat ki ya. Ya gur paling tulisane baik, Terbaik apa? amat baik, ngono tok. Enak sing cukup bareng orang, kok enak sing cukup juga. Mbuh juga sih, lek wingi rata-rata sangat baik, amat baik, baik. Mbuh lek cukup ya. Wis nentokne sampean kan berarti kan penilaian iki. Kelas iki sampean Yo, iki nomor. yo enggak juga sih, faktornya yo akeh. Seko dari pihak BGP ini yo berpengaruh juga, menentukan juga. Oh, BGB nih ya. Ya sepenting tugas selesai lah. Sing tugas-tugas lek masalah absensi gampang, lek masalah absensi. Absen kan sing ngisi aku dhewe. Sementing untuk tugasnya dhewe kan kok terakhir tanggal 10 untuk tatap mayai terakhir artinya sebelum tanggal 10 ki wis clear kabeh untuk tugas nang LMS. Simpel. Jadi ben ora enek apa tanggungan menehan lho setelah tanggal 10 ki wis beres artinya tinggal pleno. Masalah nilai gampang. Yang penting yo tugas iku mau lek bantu absensi nilai kan yo harus ada tugas yang diupload mau. Yang sing wis RTL ki Bu Muklis terus Malah kealpian yang wis rampung wis rampung lho Dek malahan. Kabeh lengkap. kurang telu peluru ya oh, ini telu Kak Andre wis masuk cuman kok metu meneh ya Pertama masuk ya. sesi piro sampean Sesi pertama nek jemapan. Pak. isi dhewe lah berarti
Malah Hayati ini di ruangan nih. Oh, di ruangan malah Hayati ya. Usirane nek kampus ngono malahan. Iya. Cuman biasanya kan nggak tahu ya. Iya. Maksudnya kok pas hari Minggu ngono lho, ora jam-jam apa hari Senin apa-apa. Kok malah Minggu. Kak Peri hari Senin ya tesnya? Jadi itu Pak. Mana yang lain? Dungu suara organ ora? Oh, mama kangen kalau sana kalau sini lu kangen kayak mana sih, Dek? Mamam dulu. Mam dulu, nggak kalau sana kalau sini lu. Nyalain pintu, Dek, kamu dulu. Sini. Mas, itu satenya ada 2. Kak Adi belum juga ya RTL? Pak, rencana tidak lanjut ya? Iya, belum. Belum. Bung Mukhlis sudah. Tapi videonya belum loh, Kak. Insya Allah besok. Iya, nggak apa-apa. Berarti sudah ngirim yang PPT-nya? Udah. Videonya lagi yang belum besok insya Allah. Masih ini Kak, masih apa namanya? Ulangan. Iya, ulangan. Selesai kapan? Besok? Besok. Terus itu kelas meeting. Situ terus bagi rapot tanggal 10 Kak. Tanggal 10 hari Selasa ya? Iya. Banyak kegiatan ini. Iya. Ngoreksi
Input nilai. Iya, ngoreksi ini di beberapa kelas yang sudah kayak 9 kelas loh Kak. Otak blenger. Iyalah. Tapi dibantu istri itu ada. Iya, enak kalau ada yang bantu. Kalau nggak ada ini repot. Cari ya. Cari yang mau bantu maksudnya. Tuh Kak Nur Jaya mau bantu kayaknya. Udah verbal belum Kak? Udah lama kalau perpal. Oh. Punya Kadi belum? Ketemu nggak, Kak Di? Udah. Hah? Udah beres kok. Apaan yang ketemu? Nah, ini muncul Ki. Baris sih cuma Ketemu lokasi. ini. Kira sih. Mancing ora? Ora. Hampir mancing. Ora. Ngokong tuh. Ya polis banget ini takutnya. Ora Orang rondo mancing. iki. Bones turu yang mau lagi turu iki ya. Jangan lagi. Paling kirimnya paling kurang tidak tuh pulang. Nanti. Adri, Ya. bajumu urung. Hah? Urung. Apa iku yo? SMS yang ngetik barangku yo si ente. Endi? Ya coba. Lah ngono aku sing nguri Jaya iki urung tak jiko. Jumuk lah. Selanggu ngarit ora hiji kok penderes. Mancing. Ora lho. Ora lho, pambine sampean ora hiji kok engko selanggu deres karo Kak Jaya piye? Ya, Hampir meh sak ngederes mau. iya. Kuwi. Ini Wis gawe video urung we di. mesti urung. Hah? Ya mesti urung. Wah, ya kaya padha lho. Aku rencana RT esuk tapi sesuk arepe video RT. Video Nah RT. videone wong dijimuk oleh ora ya? Ora oleh to. Konangan ning kowe kok ya usul aneh men lho ya. ya mbok anak kepepet sing ora sempet gawe iki lho piye jal. Tapi Kak Jaya ki termasuk cepet wingi gawe PPT-ne. Langsung dadi isu iki. Wis digawe status. Bengi iki langsung lembur aku jajal sampai jam 2 jam. Lah iya. Tapi urung tak upload kok. Aku njaluk ya. Hah? Njaluk. Kan gur garek ngedit Video nih. Nang jero menu. PPT kuwi lho. Ini PPT. Iya tak kirim iki. Suhu GPT kok saiki Kak Jaya. Mana Kak Peri? Yang lain mana nih?
dari Wetuba. Nanti sing mbok kirim ki. Masuk lagi Kak. Gimana? Nanti Kak Yosep iki kembali Kak Periadi Kak di Gua HP. Oke, tugas gua aku pindah. Mau ini toh, wasit toh? Wah, jope kok yo akeh men lho Kasih wong elek iki. Aku libur. Mbok bagi lho kancane iki yo gelem. Ya. Iya. Aku ki yo gelem lho dimbok kei job wasit ngono. Orang pertanyaan nih. Hah? Tapi panitia ini belum apa orang ngono lho. Ojo. Ora yo gelem. Bayar lo panitia nih lah. Aku ngono wis malahan seneng lah sing ngewangi. Kita mulai ya sambil nunggu kakak yang lain untuk gabung. Sambil kasih tahu yang lain kalau misal ini Kak Alpian WA masih ngawal anak-anak main di Sangkaran. SP2 ya. Mau main teh. Nanti. Oke, kita mulai ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah hadir pada pertemuan kali ini untuk membahas tentang umpan balik RTL dan nanti dilanjutkan dengan pengantar bukti karya. Jadi nanti hari ini dua materi yang akan kita pelajari untuk malam hari ini. Kak Narli gabung, Kak Yosep dikasih tahu Kak, misal ada di rumah apa enggak? Oh iya Kak David ada. Karena kita sudah tinggal 2 kali pertemuan lagi, jadi hari ini dan nanti tanggal 10 kita sudah closing ya, penutupan untuk kegiatan diseminasi PKG PJOK untuk yang gelombang kedua. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk doa saya pimpin saja ya. Oke, kita berdoa, dimulai. Selesai. Sama ayah nanti kan. Iya nanti. Jadi materi yang pertama adalah umpan balik RTL. Jadi di sini kakak-kakak akan membahas ya, memberikan umpan balik terhadap RTL yang sudah kakak-kakak buat selama hampir 10 harian ya, 1 minggu lebih lah. Ya. Jadi nanti di materi kita pada malam ini adalah tentang mereview tentang RTL yang sudah kakak-kakak bikin pada
1 minggu sebelumnya, sebelum pertemuan pada sesi kali ini. Tujuan untuk kali ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Kemudian capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dan melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian setelah menyelesaikan modul refleksi untuk aksi nyata, guru PJOK diharapkan mampu ini untuk harusnya RTL ya. Jadi memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan menghubungkannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Kemudian tujuan dari sesi kali ini adalah peserta nanti dapat mengulas kembali hasil RTL yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke, kita ice breaking dulu ya. Nah, di sini ada warna ya. Ada beberapa warna yang saya tampilkan di dalam slide ini. Nah, nanti yang saya panggil nanti menyebutkan warna ya di slide yang sudah saya tampilkan di sini. Jadi untuk ice breaking kali ini adalah tentang warna dan monggo kita mulai dari Kak Jaya dulu menyebutkan warna ya. Bisa dibaca dari ini kuning, kemudian lanjut ke tanda panah ke selanjutnya. Monggo Kak Jaya. Ya Kak. Silakan disebutkan warna dari awal yang kuning kemudian melanjutkan ke tanda panah yang hijau. Ya, jangan lama-lama. Yuk mulai dari kuning dulu. Oh, kuning. Ya. Menyebutkan Biru. warna ya. Hijau, merah, biru. Oh ya, sorry. Cepet Kak Jaya, jangan ini. Kuning, hijau, merah, hitam, biru, Terus coklat, hijau, kuning. apa itu? Apa sih sing hitam itu? Biru terong, Dok. Biru terong. Rundo. Warna rundo. Ungu. Warna apa? Lah ya warna rundo. Biru terong. Yuk Kak Andre yuk. Cepet ya, jangan lama. Dari kuning dulu yuk. Hijau, merah, hitam, biru. Coklat, hijau, kuning, ungu. Oh ya, terus. Yuk Kak Adi. Kuning, hijau, merah, hitam, biru, coklat, hijau, kuning, ungu. Ya. Satu lagi nih, Bu Buklis. Kuning, hijau, Putih, hitam, putih, biru, coklat, Salah. pink, Kak Adi diam dulu. ungu. pink, Bu, pink itu. Pink ya udah itu udah kan saya disebutin pink. Mana Bu, pink? Nggak ada pink. Nggak ada pink ya. Coba ulangi Bu Buklis. Kak Adi jangan ganggu, yang lain jangan ganggu, biar ini fokus. Yuk, sebutkan warna. Kuning, hijau, Ya. putih, Putih, merah itu Bu. putih merah, hitam, biru, Jingga, ya, ungu,
Unguan belum. Coklat itu Bu. Coklat. Coklat. 1. Terus Apa ya? Putih. mana putih? Nggak ada putih. Merah. Minumnya Dek. Dek minum ibu keren. Nggak fokus ini. Ayo konsentrasi Bu Lis. Dari warna. Tawar. Jangan Ini, dibaca, warna ini. dilihat bahaya. aja. Kalau dibaca terkecoh. Jangan dibaca Bu, lihat warnanya aja Bu. Oke. Kayak Nur Jaya itu aja. Kuning ya. Ya. Terus hijau, merah, hitam, biru, coklat, hijau lagi, kuning, Hitam. sama Hitam. enggak ungu. Ya. Ungu terakhir. Ya, benar. Yuk Kak Narli, yuk. Halo Kak Narli. Iki enak kotorane iki lho. Halo Kak Narli. Mlebu cacing ning kene ku manake ukeng gini. Makmur awe. Iki lho enak cacing nih. Kak Ferry, yuk Kak Ferry. Iya Kak. Yuk kita ice breaking dulu yuk. Mulai. Kuning, hijau, merah, hitam, biru, coklat, hijau, kuning, ungu. Ya. Mana ungu hitam itu? Bukan. Koplak. Dibaca katanya, tulisannya baca juga. Jadi jangan terkecoh sama tulisannya ya. Iya, itu bahaya Kak Adi ini kan. Bahaya. Mengecoh dia. Kak Adi ini suka mengecoh. Per, kapan main futsal Per? Ya, jadi Basing. itu adalah ice breaking kita pada pertemuan kali ini. Nah, kemudian kakak-kakak diminta untuk mereview hasil RTL-nya. Jadi siapa yang mau menyampaikan? Bu Muklis yang sudah, kemudian Kak Alfian, Kak Rianto sudah. Yaitu Kak Rianto berarti. Ayo Dri. Kak Rianto bukan Kak Andri. Ya kowe kok aneh-aneh lho. Sing dikongkon Kowe sing makili to Dri. Lah kowe rong gak wis gawe urung ya aku ya. Tak kirim urung. Videone lho. Ora duwe aku videone. Pembahasan tentang Kak Dedi. Sudah nyampe mana RTL-nya? Belum ini Kak, belum bikin malam saya Kak. Untuk yang PPT-nya belum? Belum juga ya Kak. Nur sing wis Kemarin tuh gabung di akhir jadi kurang dong Kak. Cuman kan sudah saya saya sampaikan di grup itu kan untuk alur-alurnya kan sudah saya sampaikan. Monggo Kak Jaya yang sudah bikin, kemudian nanti Bu Muklis menyampaikan RTL-nya tentang apa kemarin. Bisa disampaikan, monggo Bu Kak Jaya dulu. share screen ya iki ya. Ya kalau mau share screen nggak apa-apa. Mungkin bisa belajar ini di samping tangan yang seperti ini diklik aja, nanti kemudian pilih yang mau di share screen.
Tak kirim Dri, tak kirim Dri. Hah? Tak kirimi contohnya Dri. Contoh apa? RTL tapi aku orang gawe. Ah, ngono kuwi udah toh. Ya, ya, Lah iki koyone salah iki. Jaya dhisik lah. Ini yang dikirim Kak Jaya, bukan? Ini Kak. Wah, aku dhewe. Sabtu berkolaborasi dalam belajar bersama. Bisa disampaikan? Sudah jadi belum ini? Enggak ada gambarnya. Gimana? Enggak ada gambar, cuman polosan. Enggak apa-apa ya. Males aku orangnya gambar-gambar. Ya nggak apa-apa sih. Yang penting ada penjelasannya di setiap slide-nya. Kalau gambar ini kan biar lebih menarik aja. Langsung iki. Iya Kak, langsung Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalmu putus-putus sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya akan program Sabtu berkolaborasi dalam belajar bersama, disingkat menjadi SP3. Latar belakang yang melatar belakangi dengan adanya yang mengharuskan guru untuk belajar melalui PMM dan mengerjakan kinerja melalui PMM, maka dari itu perlunya adanya komunikasi dalam membahas pengembangan diri dalam proses KPM di sekolah. Tujuannya dengan kegiatan kolaborasi dan belajar bersama diharapkan semua guru dapat bekerja sama dalam mengembangkan kurikulum dan pembelajaran sehingga dapat berdampak, dapat berlintas pendidikan di sekolah, terutama dalam kegiatan belajar mengajar yang efektif dan tepat sasaran. Tujuannya langkah-langkah dan hasil program SP3 ini akan dilakukan pada setiap hari Sabtu dan diharapkan semua guru dapat terlibat dalam kegiatan tersebut untuk membahas kendala yang kami di dalam KPM dan dilanjutkan dengan belajar bersama dalam pembelajaran mandiri di PMM serta mengerjakan kinerja di PMM. Program ini dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program ini dilakukan untuk bersama-sama belajar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Guru PJOK, guru dan guru PAI bersama-sama berdiskusi untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang aktif dan menarik, serta pengembangan struktur penilaian yang sesuai dengan kurikulum dan membahas tentang aset yang dimiliki sekolah yang dapat dimanfaatkan. Pernyataan kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama itu ini menjelaskan tentang aset manusia. Semua warga sekolah itu adalah aset manusia. Yang kedua, aset sosial dapat diartikan sebagai norma dan aturan yang mengatur pola perilaku warga di dalamnya. Aset politik digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran.
aset budaya dan agama. Budaya dan agama merupakan langkah penting untuk melibatkan keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas. Aset fisik ada dua kelompok utama, yaitu bangunan dan infrastruktur atau sarana dan prasarana. Aset lingkungan alam, lingkungan merupakan aset potensial yang belum diolah tetapi bernilai ekonomi tinggi dalam upaya pelestarian alam dan kenyamanan hidup. Yang terakhir itu aset finansial. Finansial digunakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan sekolah. Rencana evaluasi, pelaksanaan evaluasi program ini dilaksanakan setiap akhir bulan dengan melihat progres kinerja di PMM dan perkembangan kemampuan peserta didik dalam KBM. Terus yang berikutnya, kemungkinan tantangan. Tantangan yang mungkin terjadi adalah meluangkan waktu untuk SB3 ini bagi guru setelah KBM selesai. Sudah? Ini ada penjelasannya enggak toh, Pak? Ya, Harusnya. harusnya dijelaskan sih, sambil dijelaskan per slide. No. Ya nggak perlu semuanya, yang diambil yang penting saja sebenarnya. Intinya dari SB3 itu loh, apa mau? Ya berkolaborasi, belajar bersama. Sabtu itu setiap hari Sabtu programnya. Berkolaborasi itu berkomunikasi, bekerja sama dengan teman sejawat untuk menciptakan suatu perangkat pembelajaran yang efektif. Itu setelah KBM selesai kan, mau kan kok terang nih toh? Iya. Sabtu lelek sing Sabtu libur piye? Loh, gunaku kan rali. Putus-putus suara. Intinya kurang bagus. Gitu Gi. Sinyal. Iya, putus-putus suaranya kan. Putus-putus suara nih. Sudah ya. Kemudian mau nanya sebentar nih Kak Andre. Kemudian untuk imbasnya ke peserta didik ini apa kalau di dalam apa namanya SB3 ini? Maksudnya kan kalau di dalam RTL itu kan harus ada program yang kita buat bersama dengan KBS, kemudian nanti yang kita terapkan terhadap siswa didik atau siswanya. Nah, ini imbasnya kepada siswa karena ini kan kita membahas tentang perancangan perangkat pembelajaran, Pak. Jadi imbasnya ke peserta didik itu ketika cara guru mengajar. Jadi antusias peserta didik itu kan yang paling pokok dalam pembelajaran itu sebenarnya perencanaan kan. Jadi kalau perencanaan itu pas dan tepat sasaran, peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan antusias. Berarti di dalam apa namanya RTL-nya ini fokusnya ke ini ya, membuat perencanaan yang kemudian nanti dilaksanakan di dalam kelas gitu ya? Ya, betul. Monggo, yang lain kalau awali dari situ dulu. Gimana? Oh, ya. Ya, cukup Pak. Kalau yang lain mau menanyakan masalah untuk RTL-nya dari Kak Andre? Kalau cukup, silakan Kak Jaya yang sudah sama Bu Muklis. Tanya di. Apa?
Takono. Lah iya, ini kan hari Sabtu berkolaborasi dalam belajar bersama. Lah lek sing Sabtu libur sekolah kaya nggonku ngene iki, berarti gantine Jemuah ngono ya. Loh, iku kan urusanmu, untuk programmu iki programku lho, Cuk. Ya sapa ngerti iso diterapne di setiap sekolah loh, Bro. Kan yo kalau memang itu efisien dan bermanfaat untuk guru dan siswa ya kan bisa di nganu toh. Ya kalau Kak Adi mau bikin berarti JB3 berarti. Enggak, kalau saya udah bikin Kak, tinggal ini aja, nanti tinggal Ojo kelas meeting lho, engko gawe kelas meeting kabeh. enggak punya aku iki sih, cuman belum ini aja, belum jadi 100%. PPT-nya sudah jadi, Kak. Nanti ngonku ya. Coba di share screen. Oh, aku tak stop share screen ya. Ya, share screen. Sudah tahu belum Kak Adi tempatnya? Belum jadi Kak ini Kak. Besok lah insya Allah. Kak Jaya, Kak Rianto nih. Selamat sore menjelang malam Pak Rianto. Suara nih piye to Pak Rianto iki? Enggak enek. Lah mosok sing jumi sing enek suarane gur keluar awakmu tok di. Sing liyane piye? Ya ngene iki kadang mlebu tok mbuh wonge nyandi lho, Ndri. Walah. Nur engko jangan-jangan digeres engko. Lali urung obat deh. Walah, mendung ya iki. Heeh. Anu apa jenenge nyuka. Arep golek sangu jarene arep golek sangu. Esok. Halo Kak Jaya. Ndri. Piye? PT-mu wis dadi? Lah kuwi mau. Oh, kuwi mau nekmu to? Ya itu tadi punya Ini wis sapa no? Ora enak jenenge kok. Ya Allah, ya wis enek jenenge to nang ngarepe iki. ada tadi di samping bawah tadi. Halo Kak Rianto. Wajib lampirne nama sekolah ora sih, Pak? Nggon aku disusun Lampirne lah. Dilampir nih. ya, Jadi dilampir. kegiatan, terus kegiatannya apa? Harus dilampir karena itu kan program sekolah sendiri. Terus jenengmu. Berarti kok renek sekolah iki jangan-jangan nek sapa ngono. Lah ngono aku ora tak tulis yo wong kuwi karyaku untuk karya sekolahan. Ora lho maksud iki alamat sekolah lho, jeneng sekolahmu. Ya nama sekolahnya aja nggak apa-apa. Halo Kak Rianto, mana nih Kak Rianto? Endang ditampil ning namu lho. Suwi lho iki. Lah ya orang dadi kok tampilnya piye? Ya sing penting kan perencanaane nek ora disebutne wae. Kan ngono kowe rencanane piye? Kan aku takone penak. Yo tak sebutne yo. Oh. RTL-nya tentang apa Kak Adi? RTL tentang kegiatan ekstrakurikuler. Joget komando. Pramuka berarti ya? Iya. Joget komando tali ya Kak ya, tahun ajaran 2024. Sekolah SMA Negeri 3 Belambangan Numpu. Nah, pembinanya kebetulan saya sendiri. Kemudian untuk tujuan kegiatan
Joget komando yaitu kreativitas dan kolaborasi dalam pembelajaran PJOK. Itu tujuannya. Latar belakangnya dhisik lho, Lek. Ya sik to sak sirku to, tak bolak-balik. Nah, iki latar belakang. Kegiatan kepramukaan memiliki banyak aktivitas yang melibatkan kerjasama, kreativitas, dan kebugaran fisik. Salah satu kegiatan yang terpopuler adalah joget komando, yaitu tarian dengan gerakan yang dikomandoi oleh seorang pemimpin. Aktivitas ini tidak hanya melatih kebugaran tubuh, tetapi juga membangun kerjasama, konsentrasi, dan kepercayaan diri siswa. Sebagai bagian dari pembelajaran PJOK, joget komando dapat diintegrasikan untuk memperkenalkan aktivitas fisik yang menyenangkan, sekaligus membangun keterampilan sosial siswa. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa lebih aktif dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian untuk rubrik penilaian rencana tindak lanjut, yang ketiga tujuan program. Tujuan ini ada 3. Yang pertama, meningkatkan kebugaran siswa melalui gerakan tarian yang dinamis. Kemudian yang kedua, melatih keterampilan kerjasama dan kepemimpinan. Yang ketiga, membangun rasa percaya diri dan keberanian dalam mengikuti kegiatan kelompok. Kemudian slide selanjutnya yaitu capaian langkah-langkah dari hasil yang diharapkan. Meningkatkan kebugaran siswa melalui gerakan tarian lomba langkah. Di antaranya memberikan contoh gerakan dasar joget komando, mengadakan latihan kelompok dengan variasi gerakan. Hasil yang diharapkan yaitu siswa mampu mengikuti rangkaian gerakan dengan ritme dan intensitas yang baik. Kemudian tujuan yang kedua, melatih keterampilan kerjasama dan kepemimpinan. Langkah-langkahnya membagi siswa ke dalam kelompok kecil dengan seorang pemimpin di setiap kelompok. Kemudian melakukan sesi latihan di mana setiap anggota kelompok mendapat kesempatan menjadi pemimpin komando. Hasil yang diharapkan, siswa dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompok dan mampu memimpin serta mengikuti arahan dengan efektif. Ini tujuan Kak, banyak ini tujuan yang ketiga, membangun rasa percaya diri dan keberanian. Langkah-langkahnya yaitu mengadakan sesi tampil bersama di depan teman-teman dengan penilaian apresiatif. Memberikan penghargaan atas partisipasi dan kreativitas siswa. Siswa tampil percaya diri dan antusias dalam mengikuti kegiatan joget komando. Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Koordinator program itu guru PJOK. Kemudian anggota tim, pembina pramuka, guru seni musik, serta siswa-siswa senior dalam pramuka. Maksudnya untuk pembina dalam kegiatan joget komando ini ya kita selaku koordinator program. Kemudian dibantu teman-teman seperti pembina pramuka, kemudian guru seni musik karena terkait dengan irama ya. Kemudian ini siswa senior di dalam pramuka. Kan ada yang senior, mungkin ada yang baru penggalang atau penegak seperti itu. Atau adik-adik kelas yang lain atau pembina pengurusan OSIS juga bisa kalau memang dia aktif dalam kegiatan pramuka seperti itu. Kemudian menyatakan tentang kapasitas dan memiliki kelas atau sekolah. Sekolah memiliki lapangan terbuka atau aula yang cukup luas untuk pelaksanaan kegiatan joget komando. Sumber daya seperti speaker, musik pengiring, dan alat rekaman tersedia untuk mendukung kegiatan ini. Guru dan pembina pramuka juga memiliki kompetensi dalam membimbing siswa dalam aktivitas ini. Rencana evaluasi, kriteria evaluasi, kemampuan siswa mengikuti gerakan dengan ritme dan koordinasi yang baik, tingkat apresiasi dan antusiasme siswa dalam berkelompok.
Kemampuan siswa memimpin kelompok saat menjadi pemimpin komando. Observasi langsung saat pelaksanaan. Refleksi siswa melalui diskusi kelompok. Dokumentasi video untuk melihat progres gerakan. Kemungkinan tantangan. Kesulitan sinkronisasi gerakan. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan menyesuaikan gerakan dalam ritme. Solusi, memberikan latihan tambahan dan menggunakan gerakan yang lebih sederhana untuk pemula. Kurangnya antusiasme. Tidak semua siswa mungkin merasa percaya diri menari di depan teman-teman. Ya, betul ya. Jadi tidak semuanya, kadang-kadang juga, apalagi yang laki-laki ya. Mungkin kalau untuk melaksanakan atau melakukan gerakan-gerakan yang bersifat diiringi dengan irama mungkin lebih ini dia dibanding yang perempuan. Solusi memberikan pendekatan apresiatif dengan penghargaan untuk partisipasi, bukan hasil akhir. Keterbatasan waktu, jadwal pembelajaran yang padat bisa menjadi kendala. Solusi mengintegrasikan kegiatan ini dalam waktu istirahat aktif atau sesi pramuka. Mungkin itu saja Kak. Melalui program ini diharapkan siswa tidak hanya memperoleh manfaat fisik tetapi juga nilai-nilai kepemimpinan, kerjasama, dan apresiasi terhadap kegiatan kepramukaan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih harusnya memang ini ditampilkan Kak, cuman ini masih mentah soalnya. Itu digodokin mateng. Ya sabar toh, karena banyak kegiatan yang harus didahulukan. Ya bukan ini nggak penting, ya semuanya penting ya Kak David. Iki pasti tak tinggal karena demi 2 GP malam ini. Wes. Kapan mulai ini? Besok ya? Sebenarnya dari kemarin Kak. Kan tanggal 1 kemarin. Karena tadi siang sampai WA itu ya wes. Hari ini tak libur dulu. Programmu mau apa jenenge di? Joget komando tali, itu tentang pramuka. Dilaksanakan setiap Yo, ini kan ekstrakurikuler ya di luar pembelajaran toh. Yo kan jelasin jadwalnya toh, nggak mungkin bendino. Ya ada. Lah ya malah tak omong kan dikirim dadi. Ya sik koordinasi dengan pembina pramuka nih toh. Kan ini kan kita yang punya program, nanti yang merealisasikan itu kan pembina pramuka. Jadi kita harus berkoordinasi dengan pembina pramuka, kemudian pembina seni kayak gini ngono. Lek orang kan ya kita harus melibatkan mereka. Kalau kita mau sendiri ya nggak bisa toh. Makanya saya bilang sama Kak David, ya ini belum fix jadi Kak. Ya insya Allah mungkin besok atau mungkin lusa kan ngono. Berarti rencana evaluasi ini juga urung dirancang ya, Gung? Belum. Oke. Ya hanya sekedar tadi mengevaluasi dari rencana kegiatan ini nih ya dengan teman sejawat wilah nanti ya di Rembuk ngono kan. Ini masih mentahnya Kak Andre, jadi belum matang, jadi belum bisa digoreng ini. Iya. Arepe tak goreng ya malah ra oleh. Ya wis ora apa-apa, boleh kok. Anggapnya juga kan ya sampean ki teman sejawat toh walaupun enggak satu sekolah. Iya, aku arepe takon niku mau ki program itu tadi kan dilaksanakan setiap hari apa seminggu sekali, seminggu 5 kali gitu kan. Terus rencana evaluasinya, Kalau rencana saya itu kan ekstrakurikuler pramuka. Jadi saya pingin buat itu hal yang baru gitu loh. Nah nanti tetapi joget komando itu nanti agar siswa-siswi sekolah saya itu nanti lebih antusias dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Jadi nanti dimasukkan dalam kegiatan lomba per kelas.
Oh, jadi perencanaannya itu lomba joget komando. Iya, ngono. Berarti itu perencanaannya bukan joget komando, berarti mengadakan lomba joget komando, terus evaluasi Ya, yang menilai siapa kan gitu kan? bener. Karena Terus, tujuannya supaya itu tadi, Dri, supaya anak-anak ini nanti kalau memang dia kalau kita lombakan per kelas kan dengan kemungkinan besar kan mereka kan harus mengikuti nih, ya kan? Kalau misalnya kita tentukan personil setiap kelas pokoknya nggak kurang dari 20 misalnya kan joget komando ini. Jadi kan mereka kan dalam satu kelas itu kan paling beberapa anak yang mengikuti pramuka kan. Nah, dengan adanya rencana lomba joget komando ini, joget komando tali ini, maka mereka mau nggak mau harus mempersiapkan, ngono loh. oke. Nah, dengan seperti itu, ya harapannya untuk kedepannya nanti yang kelas 10, yang masih panjang perjalanannya kan, yang tadinya mungkin setengah-setengah masih ragu atau mungkin belum ada minat untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka kan, siapa tahu dengan adanya rencana lomba ini mereka akhirnya ada niatan untuk lebih aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Berarti tantangannya bisa disimpulkan ini. Berarti tantangan yang selama ini dijalankan itu berarti kurang antusiasnya peserta didik dalam mengikuti kegiatan pramuka. Iya benar, karena gini Ndre, di sekolahku ini mungkin bukan hanya di sekolahku mungkin beberapa sekolah juga mengalami permasalahan yang sama. Jadi anak-anak yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler itu tuh rata-rata anak-anak itu aja, Ndri. Gitu loh. Jadi yang ikut paski, yang ikut pramuka, kemudian yang ikut ekstrakurikuler olahraga seperti silat, atlet. Nah, itu hanya orang yang sama ya. Iya, orang-orang yang sama. Jadi ketika ada kegiatan bareng, kadang-kadang bingung ngaturnya. Kadang-kadang harus ini dulu rundingan dulu dari pembina ke pembina, pelatih ke pelatih, ngono kuwi. Diiming-imingi nganu berarti hadiah prestasi. Iya, makanya aku pengen coba iki kan dengan adanya rencana yang mau tak buat iki. Siapa tahu kan, ngono kan. Jadi anak-anak ini jadi kebuka pola pikirnya, sudut pandang dari kegiatan ekstrakurikuler kan selama ini mereka berpikir, alah apa sih manfaatnya ngono loh. Sebenarnya banyak sih untuk anak SMA manfaatnya mojo iso pramuka. Nah ya kuwi ya. Wis ngono kuwi. Hah? Pengalaman dia nih. Iya. Manfaatnya oke jane. Karena gini, Ndri, kalau SMA itu Ndri, mereka itu secara berpikirnya ketika dia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang sifatnya itu di lapangan, yang perempuan ini waduh banyak ini oke gini Ndri, oke banyak ngeluhnya ngono. Yang takut hitam lah, yang takut yang orangnya sensian. Sebenarnya kan di situ melatih gimana itu tempat. Ini lagi di sebelah saya nih, nah. Untuk menjadi apa jenenge seorang siswa yang apa Kak Jaya? Ngomong apa Kak Jaya? Cewekan deh. Bagus itu Kak, kalau untuk tingkat SMA memang ya bagus kegiatan hal kayak gitu sih. Apa yang dikatakan kayak kantin. Ada segi positifnya yaitu selagi apa? Mojo. Sing bagus mojo apa-apa imu? Ya mojo itu juga hal positif sih. Nah, ya mojo kemana dulu tinggal di sekolahan apa mojo di kantin apa di mana kan.
Coba ngei saran dan masukan Dri, kira-kira piye Dri supaya lebih efektif ngkone. Ya nek saranku ya itu tadi supaya antusiasme anak-anak itu menjadi lebih tinggi lagi. Ada 2,5K guys, jangan lupa guys. Program untuk iming-iming anak atau peserta didik dalam tingkat ini nih, kegiatan pramuka itu kan kegiatan penegak nih, pasti kan penegak bantara yang di situ. Nah, penegak bantara di situ harus ada tingkat prestasi. Iki wong sing nganu ngeterke bareng. Halo, gimana? Ya, lanjut Kak. Lanjut. Ambil sama balen. Aku sik jum. Nek paketan sing tekomu mendasku. Ya iku mau harus enak iming-iming prestasi, anak-anak yang berprestasi di tingkat pramuka itu diumumkan di depan waktu kita upacara. Jadi dikasih reward lah, penghargaan berupa Sebenarnya gini, Dri. Halo. Sebenarnya itu sudah kita selalu berikan. Jangankan kok untuk prestasi di tingkat kabupaten bahkan provinsi ya. Terkadang anak-anak itu misalnya Paski itu ketika mereka menjadi pasukan pengibar bendera, entah itu dalam rangka HUT RI, gue tak omongi pelatih. Pokoknya setelah mereka selesai sukses, mereka kasih piagam. Sebenarnya selalu. Cuman kan kadang-kadang gini. Nah, kesalahan dari teman-teman pembina ini, mereka memberikannya itu secara individu, tidak diberikan secara umum. Maksudnya gini, maksudku pemberian reward itu dalam bentuk piagam ataupun yang lainnya itu diberikan pada saat misalnya upacara bendera. Nanti kan anak-anak aku sing tak maksud, gen sing lainnya dadi motivasi ngono lho. Ya, kayak kemarin itu kan untuk pencaksilat juara kita ngirim loro juara kabeh toh aku. Cuman ngirim lanangi, ngirim wedok loro lanang siji telu juara kabeh. Nah itu mereka mau nyerahin medali itu ke sekolah sekaligus dari pihak sekolah itu memberikan reward kepada anak kan. Nah, tahan, jangan dulu. Jadi tak omongi pelatih juga nanti memberikan itu nanti pas ketika pada saat hari guru wingi. Jadi pas upacara selesai gue langsung penyerahan gue memang tak tahan suwi ben supaya anak-anak itu termotivasi anak-anak yang belum terbuka pola pikirnya untuk mengikuti, belum terbuka hatinya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu. Kalau kalau olahraga ya alhamdulillah lah, mungkin nggak bingung aku milih ngono. Yang susah ini ya ini tadi, makanya aku bikin rencana RTL ini tadi. Beda dari bidangku, Ndri, sebenarnya untuk membantu teman-teman yang berkendala di ekskul yang lain ini loh, Ndri. Kayak pramuka. Bidangmu juga lah, eneng tuh untuk bidangmu. Guru olahraga nanganin pramuka juga aneh. Oh iya, tapi kan secara enggak ngono ya, aku jujur-jujuran wae secara kapasitas dan kuantitasku kan aku kurang paham ngono loh. Oke, ya wes lanjut gantian Jaya. Ayo ya. Aku nunggu di Jaya kan mau. Oke. Tapi piye nek kuwi lanjutkan apa ora lanjutkan ganti aku. Wes lah. Suwe ning ngomalan, dhewe malah ngobrol wong loro Jaya senengen deh ngobrol karo temen. Liyane ben ngrungokne ayo. Lah yo Bu. Saiki sih dhewe gak dibantai Jaya. Share screen. Share screen bisa Kak Jaya? Ya. Bisa share screen apa belum? Belum Kak. Kuwi lo gambar kaya upload iku lho kotak iku nah. Ya. Dibuka dikek file.
Filenya di Samping mana, Kak? sama tangan yang seperti ini tuh kan ada. Tinggal klik kemudian Iku lo samping lo sing gambar samping Login. remote ya. buka. Kok Yo kuwi jangan angkat tangan sebelah. sampingnya ya, sampingnya tanda panah lo ya. Gini, share Yo. now ini. Ya, Ya, Terus kayak mana nih Kak? ya terus dipilih dipilih file yang harus mbok tampil file iki yang mau. filenya dibuka dulu jadi biar Bagikan ya? ya Dibagikan. ya. Ya, bagikan. Oke, lo nggak muncul tuh? Wes kuwi lo. Yo nggonamu ra muncul, nggone kancane muncul. Oh, ini ya. Kita lihat dari slide pertama ya. Nah, tuh kan kakak-kakak ganteng semua muncul di situ yang kakak. Oke. Gak kok Beda. enak kuwi. Kelas 7. Woi, luar biasa kelas 7 ini. Kowe ora tau mangkat tok ndri-ndri. Satu kelas 7 Oh, ini. alah iya ya, lali aku. Patron yo aja sing iki ya sing ngene Andrine iki wong protes iki lho. Kalau saya kan buat rencana tindak lanjut ya, ini pertandingan bola voli antar kelas tingkat sekolah dasar di sini ya. Butuh enek wasit ora ya. Wis ya, wasit ora. Wasitnya ora. Kemudian, nah, oh kan ada kakak-kakak ganteng semua nih muncul di sini lagi nih. Wis lanjut rasa kuwi bahas kuwi suwen iki. Nah tujuan program di sini Kak ya. Latar belakangnya urung wis tujuan lho iki. Oh, kalau latar belakangnya di sini pasti kita untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan mereka dan kemampuan mereka dalam olahraga bola voli ya. Kemudian sebagiannya dari program promosi kesehatan juga yang diselenggarakan oleh komunitas. Jadi adanya pertandingan bola voli ini untuk dapat merangsang minat siswa dalam partisipasi dalam kegiatan olahraga sekolah secara umum. Kemudian bisa memperkuat rasa kebersamaan mereka antara teman-teman satu yang lain dengan satu yang lainnya dan antar anggota tim dan atau anggota sekolah. Kemudian di sini tujuannya gimana Kak? Latar belakangnya kayaknya rancu lho. Racu? Iya. Racunya gimana? Yang melatar belakangi sampean buat buat program ini tuh ada masalah apa di situ gitu loh. Misalkan kayak sampean di sini meningkatkan kesehatan. Terus apalagi ada yang meningkatkan kebersamaan, berarti di situ latar belakangnya harusnya kurang kebersamaan, jadi dilaksanakan program ini gitu. Oh, oke Kak Andri, terima kasih masukannya. Jadi tambahannya ini ya. Iki. Hah? Kaya tujuan. Yang latar belakangnya ini ya. Simpel lagi supaya apa ya baca untuk bekerja sama, saling apa jenenge nah kuwi kan untuk latar belakang tujuan kegiatanmu iki. Iki kabeh tujuan iki. Oh iya. Misalnya diharapkan siswa lebih aktif dalam dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan lomba bola voli. Nah, oke, masuk itu kalimatnya. Ya, terus lanjut tujuan. Tujuan programnya di sini untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan keterampilan dasar dalam untuk olahraga bola voli termasuk seperti servis, passing, dan menyerang ya dan lain-lainnya. Kemudian dapat meningkatkan kebugaran fisik dalam kesehatan melalui aktivitas olahraga yang aktif ya. Kemudian mengajarkan pentingnya bekerja sama sebagai tim dan bagaimana berkomunikasi yang lebih efektif di lapangan ketika di dalam suatu pertandingan ya. Kemudian mendorong pemahaman nanti lebih penting daripada pencapaian individualnya. Kemudian mendorong minat dan partisipasi sebagai bagian dari gaya hidup yang sehat. Jadi tujuan programnya ini ya untuk
supaya siswa ini lebih aktif dalam berolahraga untuk pembentukan kebugaran fisik, yang mana kebugaran fisik ini memang sangat penting untuk para siswa dasar. Sebenarnya bukan cuma dari sekolah dasar, dari PAUD, TK sudah harus perkenalkan olahraga ini penting untuk tubuh gitu ya. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di sini tujuannya pengembangan keterampilan fisik. Ya, jadi capaiannya peserta dapat melakukan servis, passing, dan menyerang dengan teknik yang benar. Langkah-langkahnya pelatihan yang rutin untuk mengajarkan teknik dasar bola voli. Sesi latihannya fokus pada keterampilan servis, passing, dan menyerang. Hasil yang diharapkan peningkatannya keterampilannya individual. Jadi peserta dalam aspek teknik bola voli. Tujuannya untuk membentuk semangat kompetisi yang sehat. Peserta memahami pentingnya kompetisi yang sehat dan sportivitas. Langkah-langkahnya pembinaan, nilai-nilai fair play, dan etika olahraga. Menekankan pentingnya menghormati lawan dan wasit. Jadi anak-anak ini, ya Kak ya, capaian langkahnya selain mereka mendapatkan kebugaran jasmani yang lebih maksimal, ketika mereka sebelum melakukan pertandingan kemudian atau sparring lah atau pertandingan juga lainnya, di sini kita harus memberikan pembentukan akhlak lah ya. Jadi gimana cara menghormati lawan, musuh, dan wasit. Kalau mereka nggak diberitahu seperti itu, nanti yang ditakutkan ketika dalam bermain di lapangan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik kepada lawannya, kepada wasitnya gitu kan. Selain itu juga gimana cara untuk untuk protes gini gitu kan, harus ada aspek-aspeknya, nilai-nilai budi luhurnya itu ya dalam berbicara komunikasi. Yaitulah nilai-nilai fair play dan etika dalam berolahraga. Masih ada ini Kak capaian langkahnya. Nah, selain itu juga tujuannya capaian langkah ini untuk mempromosikan kolaborasi dan kerja tim, yang mana peserta dapat berkomunikasi dan bekerja sama sebagai tim. Selain itu juga latihan tim yang fokus pada teknik dan kerjasama, aktivitas yang mendorong kolaborasi di luar lapangan. Nah, hasil yang diharapkan di sini meningkatkan keterampilan kerjasama tim dalam aspek-aspek teknis di dalam permainan bola voli ketika dalam melakukan sebuah pertandingan gitu ya. Selain itu juga pengenalan kepada olahraga sebagai gaya hidup, yang mana capaian ini peserta menunjukkan minat yang berkelanjutan dalam berolahraga. Jadi siswa ini ketika dia mempunyai hobi dan minat bakatnya di dalam permainan di olahraga bola voli, jangan sampai nanti ketika mereka di tingkat sekolah dasar, ketika dia melanjut ke sekolah menengah pertama, dia berhenti di olahraga itu gitu kan. Kalau bisa terus berkelanjutan sampai dia sekolah menengah pertama, kemudian juga sampai sekolah menengah atas dan sampai remaja dan dewasa, sehingga berkelanjutan dalam olahraga ini sangat penting. Yang memang olahraga di dalam permainan bola voli tahu sendiri seperti Kak Adi Gunawan aja sampai saat ini dia masih sangat dipergunakan oleh pecinta olahraga bola voli. Salah satunya seperti Kak Adi Gunawan ini kan menjadi wasit, ya kan? Wasit sana sini ada turnamen ini dia dipanggil, ya kan, dibayar. Nah, yang inilah yang namanya pentingnya olahraga berkelanjutan, yang mana nanti siswa ini ketika dia usianya bertambah, dia mempunyai pengalaman untuk olahraga ini yang bisa digunakan juga untuk tarkam, untuk open sederhana, open yang menengah, open yang hingga nasional gitu kan. Kemudian
Untuk mendorong partisipasi dalam kegiatan ini selain turnamen, orang tua dan guru dan mendukung kegiatan olahraga anak. Jadi di sini saya ini di tingkat sekolah dasar ini melibatkan orang tua, yang mana orang tua ini harus dilibatkan supaya paham dan ngerti bahwasanya memang olahraga ini orang tua harus mengetahui sehingga anaknya ini mempunyai bakat potensi olahraga prestasi di bidang bola voli. Nah, selain itu juga saya melibatkan guru-guru semua yang ada di sekolah, selain guru-guru wali kelas, kemudian kepala sekolah, kemudian pun bahkan pun komite pun harus dilibatkan ya, karena biar mereka tahu, oh ternyata ada loh di tingkat sekolah dasar ini prestasi bola voli ini ternyata sangat dikagumi oleh anak-anak sekolah dasar gitu kan. Kemudian selanjutnya, nah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar di sini memang selain mengembangkan program latihan, ya kita tetap ada latihan rutin setiap sorenya kan untuk meningkatkan keterampilan teknis, kekuatan fisik atau kerjasama tim. Latihan rutinnya bisa kita bentuk seminggu berapa kali, pertemuan bisa 2 kali, 3 kali, tergantung waktu dalam seminggu itu tidak kebentur oleh kegiatan yang lainnya kan gitu. Nah, setelah pembentukan di situ kita menyeleksi yang mana untuk membentuk tim voli yang hidrogen, memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berpartisipasi dan berkembang. Nah, di sini kita bisa menentukan peran-peran mereka dalam bermain gitu, seperti misalnya namanya si A bisa kita terapkan di posisi penyerang ya sebagai pensemes, bisa kita katakan sebagai pemukulan yang punya potensi yang keras dalam pukulan menyerangnya, kemudian bertahan ya, tosernya. Jadi kita melihat juga pembentukan fisik, postur tubuh anak-anak. Kalau postur tubuhnya tinggi ya dia pensemes, bisa juga bertahan gitu kan. Kemudian selanjutnya dalam komunitas belajar ini fasilitator komunitas belajar sekolah dapat membantu mengelola acara dan memastikan bahwa semua elemen turnamen berjalan lancar. Nah, di sini rencana kompetisinya jumlahnya timnya 6, sistem kompetisinya pertandingannya bisa dibentuk sistem gugur, bisa juga dibentuk sistem bertemu atau poin gitu. Jadi biar agak seru, yang paling seru sebenarnya pakai poin ya, jadi sistem bertemu. Jadi 6 itu bisa bertemu, bisa semuanya bertemu, jadi agak lama juga. Nah, sini pertandingannya kalau tempat kita bisa dilakukan setiap setahun itu berapa kali apa semester ganjil kita lakukan ada pertandingan antar kelas. Kalau peraturan pertandingan kita mengikuti peraturan PBFC ya. Selain itu juga bisa kita modifikasi peraturannya menyesuaikan sarana prasarananya. Kalau aset yang dimiliki di sekolah, fasilitas sudah memadai untuk mendukung pertandingan bola voli antara kelas. Ini ya di tingkat sekolah dasar, lapangan voli ada, kemudian kami juga sudah merancang fasilitas perkembangannya yang mana untuk menunjang semangat kompetitif para siswa. Selain itu juga bola kami ada juga semuanya ya. Kemudian ya alhamdulillah di sini guru-guru semua sangat mendukung untuk perkembangan bakat olahraga berprestasi untuk anak-anak, yang mana kegiatan ini sangatlah positif gitu. Nah, di sini kita rencana evaluasinya yang mana memang observasi secara langsung yang pasti melibatkan pengamat langsung dari keterampilan teknis ini gitu ya. Dan taktis selama pertandingan untuk menilai permainan. Setelah itu kita buat laporan evaluasinya yang mana untuk mencakup temuan utama dalam rekomendasi perbaikan dan langkah-langkah pengembangannya gitu. Setelah itu juga kita undang aku ya sebagai narasumber ya. Nah, gampang nanti untuk Kak Adi Gunawan nanti bisa kita undang, kemudian nanti bisa juga nanti setelah mengamati dalam pertandingan antar kelas untuk tingkat sekolah dasar bisa kita wawancarai nanti untuk Kak Adi Gunawan ya, yang mana
Ketika Oh, Kak Adi siap. setelah melakukan evaluasi pengamatan, nanti kita wawancarai kan gimana pemain untuk tingkat sekolah dasar di kelas ini dan di ini nanti gitu ya pandangannya kan. Nanti juga Selanjutnya ini Kak Jaya, nanti bisa disarankan untuk SMA-nya nanti suruh ke SMA 3 ya. nah itu bagus juga nanti Kak ya. Jadi biar mereka ini nanti anak-anak sekolah dasar ini kan ketika usia nanti saya ketika sudah mencapai di usia sekian. Nah, ketika nanti saya sudah sekolah menengah atas, kira-kira apa nanti saya bakalan seperti ini. Mungkin kan bisa jadi juga nanti anak-anak sekolah dasar ini bisa mengamati juga Kak Adi Gunawannya untuk berkolaborasinya juga. Ini kayaknya bagus juga Kak Adi Gunawannya ketika anak-anak di sekolah dasar ini. Yo garek enek sewane apa ora? Nenek sewane ku ya enggak bagus. Hah? Enggak Nenek sewane gitu. ora. Nanti Onang SMA 3. enggak ada. Oh, nek gratis yo masuk. Jadi gini, sebenarnya kalau untuk tingkatan SD itu yang harus ditanamkan ke anak-anak itu sebenarnya lebih ke dasar sih. Karena Ya. kalau belum waktunya mereka itu game, permainan itu sebenarnya belum, lebih ke dasar. Jadi kalau kita tanamkan dari usia dini itu nanti bahkan itu terlihat itu kalau sudah di usia 14-15. Yang penting itu dasar sama aturan-aturan itu. Tapi kalau kompetisi ya kalau untuk di sekolah ya memang harus diadakan. Lah enggak engko ya bubar anaknya. Iya, untuk menunjang semangat mereka kan. Wah, masa main poli cuma main-main gitu-gitu aja. Jadi perkembangan anak-anak juga kan tahu loh. Oh, sebatas gini. Perkara menang kalahnya kan mereka dapat pengalaman di situ kan gitu. Terus iki buka sesi tanya jawab ora? Mungkin jadi Lanjut. kemungkinan di sini tantangannya memang kita memerlukan manajemen ya. Manajemen waktu. Pertandingan bola voli di tingkat sekolah dasar ini memang seringkali diintegritaskan ya dalam kurikulum sekolah. Oleh karena itu juga kita memadukan pertandingan dengan tugas akademis atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya bisa kita menjadi tantangannya. Kemudian solusi untuk atas tantangannya memang mengatur dalam penyelenggara pertandingan di tingkat sekolah dasar memang harus dapat melibatkan koordinasi yang baik dengan komunitas belajar yang ada di sekolah. Terutama memang perencanaannya yang harus lebih efektif diperlukan untuk memastikan dalam berkelangsungan acara yang kita jalani untuk pertandingan antar kelas di tingkat sekolah dasar. Kalau tantangan ujiannya di sini memang salah satunya kendala permainan bola voli. Nah, tantangan ujiannya kadang-kadang anak ini kan namanya anak-anak sekolah dasar kan masih bergebu-gebu melihat seperti turnamen anak-anak orang-orang dewasa, cara servis yang lompat lah, yang bervariasi yang mereka lihat itu mereka terapkan itu kadang-kadang kan anak-anak sekolah dasar ini kan fisiknya kan dan melihat dalam pengukuran postur tubuhnya juga kan belum memumpuni gitu kan seperti orang-orang dewasa gitu kan. Yang pasti di sini kita untuk mengatur dan menyelenggarakan pertandingan di tingkat SD ini harus menyesuaikan keadaan di lingkungan sekolah yang pastinya. Kemudian selanjutnya yaitu kayak thank you. Mungkin ada kakak-kakak yang lain untuk menanggapinya dari KBS yang ada di sekolah kami tentunya boleh silakan kritik dan sarannya, masukannya. Coba Pak Jaya. Monggo satu pertanyaan aja ya. Peran misalkan peran guru, kepala sekolah, komite di dalam kegiatan itu apa? Terus lapangannya itu memakai modifikasi atau lapangan yang real PBVSI? Aja. Kalau itu yang pasti kalau untuk tingkat sekolah dasar kita nggak real benar menggunakan peraturan PBFC ya, yang mana
Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia. Yang pasti di situ banyak yang kita harus modifikasinya mengenai lapangan itu, yang tinggi laki-laki misalnya ukurannya 2,20 ya kita turunkan sedikit berapa senti apa 2 meter. 243. Kalau terlalu 243 kan terlalu tinggi Kak untuk tingkat sekolah dasar kan. Jadi harus kita rendahkan menyesuaikan tinggi badan anak-anak sekolah dasar, karena mayoritas anak-anak sekolah dasar ini kan tingginya kan ya tahu sendiri gitu kan. Kemudian ukuran lapangannya juga bisa kita perkecil, atau untuk formasi pemainnya tetap 6 tim dalam satu permainan. Kemudian lapangan kita kecilkan supaya anak-anak ini dalam menyervis itu nyampe itu loh, servis bawahnya mereka nyampe. Kalau mereka mempunyai kekuatan fisik yang kuat, mereka bisa cara nyervisnya yang jam ya kan, lompat untuk variasi mereka. Terus peran kepala sekolah, guru, komite itu seperti apa dalam kegiatan itu? Yang pasti perannya mereka terlibat. Yang kalau kepala sekolah selain peran di situ juga mereka mendukung, mensupport dan mengamati juga. Oh, misal Pak, kita yang selalu guru PJOK, guru olahraga yang merencanakan ini, ya mereka ada ide-ide gitu. Kalau anak ini bagus dari kelas 6, 5, 4 kan anak ini dipisahkan, itu bagus dipisahkan, anak itu bagus dipisahkan. Jadi yang bagus-bagus kita jadikan satu, kemudian kita lanjut lagi program latihannya itu dimatangkan lagi untuk mereka, untuk berkelanjutannya itu prestasinya itu terus. Nanti setelah dia tamat dari SD, dia pindah ke sekolah menengah pertama, dia bisa berlanjut untuk karir dia lah di dalam bidang olahraga prestasi di bola voli ini. Ya kalau peran komite yang pasti mereka selaku mewakili wali murid, orang tua, kemudian mereka juga ya mengamati juga. Pentingnya olahraga ini ternyata sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan sehari-hari, kehidupan nyatanya. Karena selain di situ juga kan dengan program begini kan anak-anak senang ya kan. Selain senang, mau tidak mau orang tua itu pasti, kalau orang tuanya yang hobi, ya pasti ada berpikir negatifnya juga. Kalau orang tuanya mendukung nih, kegiatan ini positif, pasti setidaknya dari atribut pakaian pun pasti orang tua mendukung, membelikan. Contohnya aja lah sepatu ya kan. Bola voli ini harus menggunakan sepatunya sepatu olahraga begini. Kalau dibelikan sepatu sepak bola yang ada telacaknya itu kan lucu kan gitu. Selain itu juga kostumnya, anak saya ini dipilih nih, kegiatan ini dipisahkan, yang terbaik untuk kelas ini. Jadi walaupun tingkat sekolah dasar juga dari anak misalnya 30 anak yang bisa kita rekrut 15 anak kan mau tidak mau sudah mewakili dari ratusan siswa yang ada di sekolah kita kan, orang tua itu kan bangga loh. Wah, anak saya segitu banyaknya aja terpilih ada 15 orang kan, mau tidak mau kan untuk motivasi orang tua itu untuk mengikuti dukungan kemauan anak ini kan bagus untuk di bidang olahraga prestasinya. Jadi gitu Kak, peran komite dan kepala sekolah itu yaitu. Selain itu juga mereka harus melindungi dan ikut bertanggung jawab serta rencana ini gitu. Karena ini ya memang kegiatan sangat positif sekali. Gimana Kak Andri, cukup jawabannya Kak Jaya? Oke Kak Randy. Cukup, lanjut. Oke. Jangan lupa tetap layarnya kayak. Ya, di stop screen dulu. Ngambil live loh Jaya loh. Karyane Canva loh saiki, keren. Ya Kak, jangan lupa Kak di follow Kak Jaya PJOK TikToknya ya. Siap. Terima kasih Kak Jaya sudah menyampaikan hasil RTL-nya.
Oke, kita langsung ke materi kedua ya tentang bukti karya. Nah, jadi kita tadi sudah mereview hasil karya dari beberapa kakak-kakak ya, dari Kak Andre, kemudian Kak Adi dan Kak Jaya. Nah, kemudian di materi selanjutnya adalah bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Nah, jadi nanti kakak-kakak di tugas akhirnya nanti adalah mengupload untuk bukti karya ya di PMM. Nah, nanti saya jelaskan satu persatu untuk alurnya. Nah, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama ini mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Nah, bukti karya adalah produk orisinal ya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, nanti sebelum kakak-kakak upload itu harus divalidasi dulu ya. Apakah karya kakak itu hasil plagiat atau meniru dari orang lain atau produk orisinal. Nah, kemudian kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Nah, untuk karya video pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Kemudian isi karya video merupakan dokumen PDF, tidak memuat unsur sara, pornografi, ujar kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Kemudian karya bukan merupakan hasil dari plagiasi karya orang lain, mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Nah, ini adalah alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, kakak-kakak klik di semua modul, kemudian klik bukti karya. Nah, di sini adalah peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi yang pertama adalah unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Kemudian refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator, kemudian salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Nah, kemudian unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, nanti di dalam LMS itu ada yang namanya lembar pernyataan ya. Nah, nanti di situ itu ada beberapa poin-poin yang penting nanti kakak-kakak download, kemudian diedit sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Nanti tergantung kakak-kakak itu mau membuat bukti karya yang berupa apa. Kemudian Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman LMS Diseminasi PKG PJOK 2024. Nah, pastikan periode pengumpulan unggah bukti karya, kemudian pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Nah, sebelum mengunggah draft produk bukti karya, klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Kemudian klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Nah, ini adalah contoh yang menyatakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani ini dalam bentuk PDF bersama produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS.
Nah, di sini ada nanti itu kan ada beberapa poin. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik, kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto video, dan konsekuensinya publikasi dalam media online. Nanti tinggal di-checklist saja. Kalau sudah di-checklist, kemudian ditandatanganin, dikasih tanda tangan, kemudian dibikin PDF, ya, kemudian dikirim atau diupload di LMS itu untuk lembar pernyataan. Nah, pemilihan kategori bukti karya. Nah, di sini ada 3 ya. Praktik baik, yaitu pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam bentuk format dokumen PDF atau video. Kemudian praktik pembelajaran, proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Kemudian RPP modul ajar. Nah, RPP modul ajar aksi nyata dalam bentuk PDF. Nah, untuk kakak-kakak nanti waktu mau membuat bukti karya, itu nggak perlu bikin lagi, Kak. Jadi kakak-kakak tinggal mengambil apa yang kita buat kemarin, ya. Contohnya untuk praktik baik ini kita bisa menggunakan PPT di RTL kita kemarin yang kakak-kakak buat. Nah, kemudian dibikin video, ya. Dibikin video paling selama 30 detik nggak apa-apa. Itu untuk praktik baik. Kemudian untuk praktik pembelajaran ya kita tinggal mengedit video kita saat mengunggah di di kanal YouTube itu. Yang waktu kita membuat praktek video pembelajaran itu kan kemarin kakak sudah bikin ya. Yang pertama, kemudian yang kedua itu bisa kita gunakan praktek pembelajaran. Kemudian untuk yang terakhir RPP atau modul ajar. Ini bisa juga digunakan, cuman poinnya nanti kurang. Yang penting itu untuk hasil validasi itu harus berbentuk video. Jadi saat kita masuk ke bukti karya itu harus ada video. Kalau mau kita digabungkan saja, kalau misal kakak-kakak mau membuat RPP modul ajar, jadi di dalam video itu di tampilan utamanya nanti disampaikan dulu modul ajarnya. Nah, kemudian di video selanjutnya, jadi untuk pembukaannya itu RPP modul ajar, kemudian di video selanjutnya itu praktik pembelajaran, itu bisa. Jadi biar untuk nilai atau poinnya itu lebih bagus lagi. Nah, itu untuk pemilihan kategori bukti karya. Nah, ini unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Ya, yang pertama adalah pilih kategori. Jadi kakak-kakak mau memilih yang bukti karya adalah misal praktik baik. Kemudian pilih bentuk karyanya dari produk yang telah Anda buat. Ya. Video, jadi salin tautan video yang telah diunggah ke YouTube. Kemudian PDF dokumen bukti karya dari laptop atau komputer ada. Kemudian lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag BKG, PJOK, guru belajar, kemudian murid belajar. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Kemudian unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Nah, ini lanjutannya yang tadi. Jadi kakak-kakak misal memilih jenjang yang SMP. Jadi pilih aja, diklik jenjangnya SMP, kemudian kelasnya berapa, apa tidak terkait kelas atau kelas 7, 8, dan 9. Ini tergantung dari bukti karya yang mau kakak-kakak bikin nantinya. Kemudian yang selanjutnya adalah unggah draft bukti karya LMS kategori praktik pembelajaran.
Nah, ini berupa video yang sudah kakak-kakak bikin kemarin. Jadi tinggal disalin linknya, kemudian disematkan di LMS-nya. Kemudian ditambahkan judulnya, kemudian deskripsinya apa. Nah, ini sama, kita memilih jenjangnya apa untuk praktik pembelajaran. Misal untuk Kak Jaya itu jenjang SD kelas berapa, kemudian kalau Kak di SMA dipilih kelasnya berapa. Nah, ini untuk yang RPP dan modul ajar. Hampir alurnya sama. Tapi memang harus dibikin video ya, Kak. Jadi kalau untuk RPP modul ajar, ya kita gabungkan aja dengan video pembelajaran kemarin. Jadi misal kita membuat video pembelajaran tentang senam lantai, ya RPP-nya senam lantai, tinggal digabung aja. Jadi kalau mau digabung, ya nggak apa-apa. Jadi digabung, kemudian kita upload ulang di YouTube, kemudian disalin linknya. Karena kemarin itu kan untuk modul ajar dan video pembelajaran itu kan terpisah. Nah, di sini harus digabungkan jadi satu, biar nanti waktu kita mau membuat bukti karya itu jelas alurnya. Jadi ada RPP-nya di atas, kemudian di video selanjutnya praktek pembelajaran. Untuk sama kelasnya kemarin. Nah, kemudian unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nah, ini untuk lembar persetujuan yang nanti untuk lembar persetujuannya itu tinggal download di LMS ya. Kemudian konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Nah, setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya telah dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali. Ya. Kemudian dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat, bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Jadi harus divalidasi dulu ya, Kak. Ya mungkin kalau kita nanti nggak perlu inilah, artinya saya setuju semua. Yang penting kakak-kakak nanti sudah mengunggah untuk draft bukti karyanya. Artinya nanti nggak ada yang saya tidak setuju, langsung setujui semua aja. Jadi biar mempercepat. Yang penting harus sesuai. Nah, ini adalah konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Putusan utama dari validasi bukti karya, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Itu unggahnya harus ke YouTube apa Google Drive? Harus ke YouTube nggak? Karena ininya harus di YouTube. Nanti itu kan linknya aja kan yang disalin nggak? Linknya aja. Ya. Saya lanjut ya. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah selesai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS.
Nah, apabila hasil validasi fasilitator belum selesai, maka Anda akan melihat status perlu diperbaiki. Ini kayaknya nggak perlu sih. Cuman kalau waktu saya kemarin ada beberapa teman yang perlu diperbaiki. Jadi mereka mengupload untuk RPP modul ajar aja. Jadi berupa PDF ya, disuruh memperbaiki. Jadi biar lebih ini nanti ditambahkan aja. Jadi RPP modul, kemudian di selanjutnya langsung video pembelajaran. Putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Next. Putusan utama dari validasi bukti karya lulus validasi. Nah, apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Nah, nanti ada pemberitahuannya dari. Kemudian Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Apabila bukti karya Anda sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Yang pertama adalah membuka menu bukti karya pada PMM, kemudian pilih karya saya, dan pastikan Anda telah mengunggah karya ya. Kemudian buka kategori karya yang Anda ingin bagikan, kemudian pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah, kemudian cari tombol bagikan karya. Nah, untuk kebutuhan PKG PJOK, gunakan salin link untuk ditautkan di LMS. Nah, setelah peserta mengunggah bukti karya di PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit description saja. Nah, kemudian fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang telah diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Tanya jawab seputar bukti karya. Ada yang mau ditanyakan? Untuk kakak-kakaknya? Sudah paham apa ada yang untuk alurnya yang penting nanti kakak-kakak itu yang pertama itu yang harus dilakukan adalah mengunduh lembar pernyataan peserta PKG PJOK pengambilan gambar. Jadi misal kakak-kakak membuat video itu ada foto anak atau video anak atau rekan kerja itu harus menggunakan lembar pernyataan. Nanti saya bagikan aja ke grup ya, saya
untuk lembar pernyataannya. Nah, di situ nanti di dalam lembar pernyataan itu kan ada nama peserta, kemudian instansi peserta. Nah, peserta yang dimaksud ini adalah nama kita ya, Kak. Jadi nama kita, kemudian instansi, nama sekolah, tanggal pengambilan gambar, nama kelompok atau peserta didik. Ya kalau kakak-kakak membuat tentang RTL yang mau dikirim sebagai bukti karya, tinggal ini kan ada namanya nama kelompok peserta didik atau kelas tujuan, bisa KBS-nya kakak-kakak itu apa. Kalau untuk menautkan di YouTube sudah paham semua lah, karena hampir semua pembuatan video pembelajaran itu kan hampir semuanya di ini adalah langkah-langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Pasti sudah paham semua. Ada yang mau ditanyakan? Kak Jaya, Kak Adi, Kak Andre, yang lainnya? Cukup, Kak. Cukup. Mungkin tugas-tugas yang masih kosong-kosong itu, Kak, boleh di absen berapa gitu. Ya, nanti saya buatkan ininya rekapannya ya. Ya. Jadi ya karena pertemuan kita kan tinggal sekali lagi tanggal 10 nanti, artinya kalau bisa di tanggal 9 itu udah clear semua. Jangan sampai nanti ada tunggakan untuk tugas yang masih terkendala, karena takutnya nanti menjadi kendala di pleno kelulusan nanti, karena ya kita sudah berjalan 3 bulan terus kok sampai nggak lulus, kan alangkah waktu yang kita gunakan ini terbuang sia-sia. Jadi yang saya minta ya nanti tugasnya selesai, kemudian nanti kakak-kakak bisa lulus semua. Ya. Nanti untuk rekapan tugas yang belum nanti saya kirim di grup ya. Kak, ada yang mau saya tanya, Kak? Oh iya. Siap. Karya tindak lanjut ini kalau ngambil video kan bersama rekan sejawat sama guru ya? Ya, Bu. Itu nggak ditentukan gurunya berapa, itu nggak usah ya? Ya 4 nggak apa-apa sih. 4 apa 3. Oh, minimal ya. Yang penting jangan 1. Kalau 1 ngobrol nanti. Iya. Terus waktunya bebas, 10 menit pun jadi, 9 menit, 8 menit, tinggal kita nyampaikan yang di PPT-nya itu aja. Selesai ya selesai. Kalau mau sesi tanya jawab ya nggak apa-apa. Kalau nggak perlu ya nggak apa-apa. Nggak ada ditentukan waktunya berapa. Saya kemarin juga paling 10 menitan, 10 menit, 11 menit. Iya, mau saya coba besok sih rencana. Pikir saya kan udah deket kayak gini, agak bupek juga kalau ke terakhir. Karena ya itu yang jadi kendala kan untuk yang tugas yang belum selesai. Nanti saya rekap inilah. Iya Kak ya. Ya udah, cuman itu yang saya tanya. Ya. Yuk, makasih. Ya sama-sama. Jadi untuk bukti karya sudah paham ya? Untuk alurnya
Sementara ini sudah sih Kak. Nanti kalau bingung ya japri pribadi Kak David aja. Jangan nanya lagi ya Kak ya. Ya. Kak Jaya, ada yang mau tanyakan? Kak Dedi, Kak Ferry, Kak Rianto? Kalau cukup, kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di tanggal 10 untuk refleksi bukti karya dan penutupan program diseminasi PKG PJOK. Cukup ya? Cukup Kak. Yang lain? Apa untuk PPT-nya hari ini kirim di ini ya, di grup, kalau misal alurnya nanti belum paham. Kak Ferry? Boleh Kak. Boleh Kak. Iya, jadi nanti sambil dibaca-baca lagi karena penyampaian tadi saya juga terlalu cepat sih. Apalagi saya ada kerjaan. Ya. Cukup untuk hari ini? Cukup. Ya, kita open mic dulu ya. Open cam. Mbak, aku semalam nggak open cam aku. Izin nggak open cam ya? Apa? Nanti. Open cam. Bisa sarapan. Kita mau foto bengi. Kita sesi foto dulu untuk kelas 7. Jadi mana nih? Jadi Kak Rianto ini saya di stop presenting dulu apa? Soal kayak black al. Yuk kita kelas 7 dulu ya. Apa Andri? Kayak black. Yuk, siap. Yo. Teng gue nih. 1, 2, 3. Ya. Ulangi, tadi kecepatan. Yuk, siap. 1, 2, 3. Oke. Ya, bebas nggak? Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Tidak lupa saya mengingatkan tugasnya, karena itu menjadi poin penting nanti kelulusan ya. Kemudian kita bertemu lagi nanti tanggal 10. Cuman 1 JP, refleksi bukti karya sama penutupan untuk program diseminasi PJOK gelombang 2. Kita berdoa dulu. Saya pimpin doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akhiri pertemuan kali ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.